Jangan lupa nanti kalau mendeskripsikan disebutkan lokasinya. Jadi jangan hanya bilang ini ada meningioma saja, tapi kamu harus bilang ini adalah suatu frontal lobe meningioma. Kalau yang ini kira-kira di mana ini lokasinya? Lihat ini gimana Mas Trisno? Kalau dari dua potongan ini di konveksitas region frontal, dokter. Ya, di frontal meningioma. Jadi harus disebutkan ya. Nanti kalau pas ujian dapat meningioma, sepertinya meningioma kan gampang. Kemudian juga setiap hari kita temui, tapi tolong dilengkapi deskripsinya supaya lebih jelas ya. Kayak gini nanti juga disebutkan lokasinya. Kemudian kalau bisa dapat feeding arterinya, disebutkan feedingnya dari mana. Kemudian draining vein-nya kemana, ya seperti itu. Kemudian dia single atau multiple, seperti itu ya. Ini juga sama, ini dari Palafox meningioma ya, Palafoxic meningioma. Nah, yang selanjutnya yaitu Medusa head sign. Gambaran Medusa head sign ini menunjukkan adanya suatu anomali dari venous developmental ya. Dia bisa terjadi karena murni dari adanya anomali venous atau bisa juga karena sekunder adanya kelainan yang lain, misalnya telangiektasis ataupun suatu kavernoma ya, seperti kaput medusae ini ya, seperti ini gambarannya kita lihat. Nah, nanti kalau ada soal yang kayak gini yang kamu lihat gambarannya seperti umbrella sign, inverted umbrella sign atau gambar kaput medusae sign yang seperti ini. Nah, ini adalah suatu kelainan karena adanya venous developmental anomaly ya. Pada kasus yang C kita lihat ternyata medusae head sign-nya itu terjadi oleh karena adanya cavernoma di daerah cerebellum sisi sebelah kanan ya. Oke. Ini juga kita ya, ini ada kaput medusae ya menunjukkan adanya venous malformation ya. Kemudian kita lihat lagi gambarannya yaitu lemon sign. Lemon sign itu berguna untuk mengidentifikasi adanya spina bifida yang berhubungan dengan adanya hidrosepalus pada pasien-pasien dengan Chiari ya. Umumnya bisa kita evaluasi pada USG fetal. Nah, kita lihat gambarannya, lihat bentuk kepalanya itu jadi khas seperti gambaran lemon. Seperti ini ya. Nah, pada tulang belakangnya ternyata didapatkan adanya spina bifida. Nah, ini juga gambarannya lemon sign ya. Kita lihat bentuknya persis seperti lemon yang dia nanti ternyata ini kaitannya adalah cherry ya, cherry malformation. Ini juga. Yang selanjutnya yaitu pancake brain. Pancake brain itu menunjukkan gambaran holoprosencephaly, terutama pada yang alober. Holopros ada berapa? Ada lober, semilober, dan alober ya. Nah, holoprosencephaly ini terjadi karena adanya defek pada prosencephaly divisi ya, di mana karakteristik yang khas adanya suatu difusi dari cerebral hemisphere. Jadi dia ada single ventricle ya, sehingga dia membentuk gambaran seperti pancake ya, yang berasosiasi dengan adanya gambaran monoventricle. Jadi seperti ini gambaran pancake brain. Kalau lihat gambar yang kayak gini, udah kamu pasti ingat ini alober holopros encephaly. Ya, ini juga gambarannya alober holopros encephaly. Yang selanjutnya yaitu reversal sign. Reversal sign ini terjadi oleh karena adanya edema yang hebat, edema yang berat yang menunjukkan adanya suatu loss of diferensiasi dari gray dan white matter di daerah fossa cranii anterior, fossa cranii media dengan gambaran cerebellum yang lebih hyperdense ya atau white cerebellum sign ya. Dia menunjukkan suatu
injury dari brain yang sangat berat ya. Misalnya pada kasus CKB ya, kemudian ada asfiksia berat atau adanya status epileptikus atau encephalitis seperti itu, sehingga gambaran diferensiasi dari white matter dan gray matter di fossa kranii anterior dan media itu menjadi hilang, edema berat, sehingga gambaran di cerebellumnya menjadi lebih putih. Gambarnya seperti ini, namanya reversal sign atau white cerebellum sign ya. Jadi karena adanya edema yang sangat hebat di daerah fossa kranii anterior dan fossa kranii media. Nah, ini kita lanjut dengan hyperdense MCA sign. Hyperdense MCA sign itu terjadi oleh karena adanya oklusi pada distal dari arteri yang jadinya menunjukkan adanya gambaran dense tadi. Ya, lokasinya kita kasih nama sesuai lokasinya. Misalnya dia ada di viscera sylvii, ya kita bilangnya gambaran viscera sylvii dot sign. Kalau dia ada oklusinya di daerah basiler, ya kita bilang namanya basilar dense sign, gitu ya. Nah, di distal dari tempat lokasi densitas tadi itu ada oklusi yang berat biasanya. Ya. Nah, pada hyperden MC sign ini menunjukkan salah satu tanda dari hiperakut infark. Ya. Selain apa? Ada susi giri effacement, kemudian ada hipodensitas, ya, ada insular rebound sign seperti itu, juga dengan hyperden MCA sign. Kadang-kadang ya kita tidak bisa membedakan apakah ini hyperden MCA sign atau bukan. Pada CT scan yang biasa kita bisa lihat juga gambaran MCA-nya kok hiperdense ya, kanan kiri simetris. Umumnya kalau simetris kanan kiri itu tidak hyperden MCA sign, tapi memang gambaran vaskuler yang terlihat pada saat kita melakukan CT scan tanpa kontras. Sehingga kita sangat perlu tahu diagnosa dari pasien. Dia ada hemiparese kanan, kemudian kita lihat ada gambaran hiperdensitas di daerah viscera sylvii kanan. Nah, itu nggak cocok ya, kan kanan kok kanan gitu kan ya, nggak cocok. Jadi memang kita tidak boleh terlalu percaya diri dengan apa yang kita lihat, tapi kita juga harus konfirmasi klinis ya, konfirmasi klinisnya. Jadi nanti kalau namanya di basiler ya kita sebutnya hyperdense basilar sign ya. Kemudian kalau kita sudah menemukan gambaran hyperdense MCS sign atau hyperdense basilar sign, jangan lupa disebutkan juga mungkin tidak untuk ujian ya, tapi untuk nanti kalian praktek sehari-hari, sebutkan juga untuk aspek skornya ya atau Alberta skornya. Alberta skor bisa di anterior ada 10 poin, kemudian di posterior pun ada 10 poin. Semakin tinggi, semakin nilainya Alberta skornya tinggi, maka prognosisnya semakin buruk. Kemudian dia juga diperlukan untuk klinisi untuk menentukan apakah pasien-pasien kita ini bisa kita lakukan tindakan trombolisis atau tidak ya. Jadi informasi yang kita berikan itu menjadi penting ya. Nah, kita lihat ya. Ini pasien dengan hemiparese kanan. Kita lihat ada gambaran lesi yang hiperdense ini pada arteri cerebri media ya. Arteri cerebri media sangat terlihat jelas ya, bentuknya tubular, lokasinya juga di situ ya. Nah, kalau ini viscera sylvii dot sign ya, di distal dari ini ya berarti di M2 ya 3, 4, 5 ini berarti oklusi ya. Kalau dievaluasi dengan CT scan berikutnya ini sudah terjadi infark yang luas. Ini large vessel infarction biasanya. Oke. Kita lanjut dengan salt and pepper sign. Salt and pepper sign ini spesifik untuk melihat tumor di kepala dan leher, ya, terutama para ganglioma. Gambaran T2 pada salt and pepper sign ini menunjukkan adanya abnormal ovoid ya,
Kemudian yang menunjukkan adanya pendarahan dari tumor tadi. Ya, tadi di daerah juguler ya kita lihat ada suatu mes yang besar, kemudian dengan gambaran abnormal flavoid yang kecil-kecil gini yang menunjukkan gambaran seperti salt and pepper. Nah, kalau lihat gambar yang kayak gini, kalian sudah harus ingat ini para ganglioma. Bagaimana pada CT-nya? Pada CT scan-nya umumnya adanya suatu destruksi di daerah mastoid seperti ini ya, ada massa solid ya dengan gambaran destruksi dari mastoid ya dari jugulernya ya, dari foramen jugularnya. Pada DSA-nya kita bisa lihat adanya suatu brushing ya, brushing kontras di daerah jugular tadi. Sama ya, ya gampang ya kalau di daerah mastoid seperti ini ya di CPA kayak gini, yang pertama kamu harus bisa dulu lihat. Dia DWI-nya kamu lihat dulu. Ya, ada massa dikasih DWI. Kalau DWI-nya itu bright atau restriksi, itu DD-nya kan cuma 2 ya. Apakah dia kolesteatoma ataukah dia suatu epidermoid tumor ya. Kalau kolesteatoma, maka kamu juga harus bisa lihat gambaran adanya mastoiditis di situ ya. Kalau epidermoid tumor nanti khas banget ya, kontrasnya enhance, terus kemudian dengan DWI dia menunjukkan gambaran yang restriksi. Pada para ganglioma kita bisa lihat lagi gambarannya yaitu masanya solid ya, kemudian dengan abnormal flavoid. Nah, yang menunjukkan dia lesi-lesi dengan adanya komponen vaskular yang kecil-kecil di sini ya. Apalagi yang di sini misalnya. Yang banyak lagi adalah schwannoma misalnya ya. Schwannoma seperti meningioma, kalian juga harus sebutkan originnya schwannoma itu dari mana. Ya. Yang paling sering dihafalin itu kan cuma schwannoma dari vestibuler ya. Padahal kadang-kadang yang dikeluarin bukan dari vestibuler ya. Bisa dari schwannoma nervus 5, bisa dari schwannoma nervus 3. Jadi sebutkan originnya dari mana ya. Tumor lain yang sering di CPA ya meningioma ya, itu. Lainnya itu ya ini tadi. Kita lihat gambarannya lesi dengan abnormal flavoid seperti ini. Nah, ini adalah para ganglioma. Nah, sekarang kita masuk ke optic nerve tract sign. Optic nerve tract sign ini khas pada kasus dengan meningioma nervus 2 ya, di mana kita membedakan dengan optic glioma. Originnya berbeda. Pada meningioma dia munculnya adalah dari swan ya, sel swannya, sehingga menimbulkan gambaran tadi optic nerve tract sign. Tapi pada optic glioma dia originnya itu adalah dari dalam ya, dari nerve sheath-nya, sehingga tidak menunjukkan gambaran tract seperti ini. Jadi kamu masih bisa lihat adanya gambaran nervus 2 yang bagus ya, dengan lesi yang di sekitarnya nih menunjukkan gambaran seperti tract seperti ini ya. Sedangkan pada optic nerve glioma kita nggak bisa lihat lagi gambarnya seperti itu karena dia originnya dari dalam nervusnya ya. Nanti gambarannya ya dia bulging dari nervus 2. Kita nggak bisa lihat lagi perbedaan antara mesnya dengan tepi mesnya seperti ini. Nah, sekarang kita masuk ke bare orbit sign. Bare orbit sign itu menunjukkan adanya absen dari linea innominata ya. Biasanya terjadi pada pasien dengan NF tipe 1. Kita lihat linea innominatanya jadi tidak terlihat di sini ya. Ini gambaran bare orbit sign ya. Sini umumnya terjadi pada neurofibromatosis tipe 1.
Kemudian kita lanjut ke moya-moya disease atau yang paling sering kita sebutkan sebagai puff of smoke sign ya. Moya-moya disease ini terjadi karena adanya dilatasi dari vaskuler kolateral ya di daerah lenticulus striata atau thalamus striata arteri ya. Terjadi karena adanya stenosis dari ICA ya. Khasnya adalah seperti gambaran asap rokok gitu ya, seperti asap rokok ya. Nah, moya-moya tadi terjadi bisa karena NF tipe 1, kemudian penyakit vaskuler seperti sickle cell disease ya, kemudian pada infeksi bakterial, kemudian dari polyarteritis nodosa, post radioterapi, TB ataupun arteriosklerosis. Nah, gambarannya kalau kita lakukan DSA, gambarannya adalah seperti ini, puff of smoke ya, jadi seperti asap rokok seperti ini. Ini khas kalau keluar soalnya kayak gini, terus gak usah pikir lagi, pasti moya-moya. Ya, pada MRA juga kita lihat gambarannya ya, seperti asap kabut seperti itu ya. Nah, itu moya-moya disease. Ini juga ini ada moya-moya disease ya. Nah, sekarang kita lanjut ke hot nose sign. Hot nose sign ini pada sebenarnya ini nuklir ya, pada nuklir yang menunjukkan adanya uptake radiofarmaka di daerah nasofaring pada kasus-kasus dengan cyanosofaring ya. Ini seperti ini ya. Ini namanya hot nose sign. Nah, selanjutnya yaitu eye of tiger sign. Eye of tiger sign ini menunjukkan adanya hipointensitas di daerah globus pallidus ya. Dia umumnya terjadi pada Haller-Forden spot syndrome ya. Dia suatu degenerative disease ya, di mana terjadi adanya akumulasi dari zat besi ya atau pantotenat-kinase 2 yang berhubungan dengan suatu neurodegenerasi sehingga terjadinya penurunan intensitas di daerah globus pallidus. Nah, ya, jadi kalau kita lihat gambaran globus pallidusnya kok hitam ya, simetris kanan dan kiri ini. Nah, ini namanya suatu eye of tiger sign. Ini degeneratif kasusnya ya. Nah, kira-kira gambarannya seperti itu ya, eye of tiger sign. Nah, yang selanjutnya ini sama ya, eye of tiger sign, nama penyakitnya Haller-Forden spot syndrome. Selanjutnya kita lihat gambaran molar tooth sign atau Joubert syndrome. Ini juga khas ya. Ini adalah suatu autosomal recessive disorder yang terjadi karena adanya kelainan-kelainan yang ditimbulkan, yaitu adanya pergerakan abnormal dari mata, kemudian ada nystagmus ya kan, kemudian ada kesulitan untuk mengikuti gerakan objek dengan mata ya. Kemudian juga ada retardasi dari motoriknya. Molar tooth sign ini menunjukkan adanya abnormal dari antero-posterior orientasi dari superior cerebral peduncle ya. Nama penyakitnya pada molar tooth sign itu Joubert disease atau Joubert syndrome. Nah, ini ya, lihat gambarannya seperti ini. Ya. Joubert disease, adanya suatu elongasi dari superior cerebral peduncle ya, pada Joubert disease. Kalau lihat gambarnya kayak gini pada quick reading atau fast reading, udah nggak usah mikir lagi ya, Joubert disease. Oke, nih ya kira-kira gambarannya seperti itu ya. Jadi ada superior cerebral peduncle-nya jadi memanjang seperti ini ya, seperti gambaran gigi molar ya, seperti gigi molar 1, 2, 3 lah kayak gini ya. Jadi ada akar giginya, kemudian ini mahkota giginya seperti itu
ya. Ini juga ya khas sekali. Kita lihat gambarnya. Kalau lihat gambar ini udah lihat 3 gambar, mestinya kalau keluar nanti sudah ingat banget ya. Yang selanjutnya ada stripe sign atau trigoid pattern sign ya. Adanya karakteristik dengan multiple dark spot atau strips spare perivascular white matter dari normal white matter ya. Jadi trigoid atau stripe sign ini umumnya ditemukan pada Pelizaeus Merbach disease atau metachromatic leukodystrophy. Yang susah-susah gini just to know aja, nggak usah dihafalkan. Yang penting tanda-tanda khas tadi ya, yang khas-khas dari kelainannya ya, yang namanya susah-susah gini, nggak nambah-nambahi pikiran, nggak usah dihafalkan ya. Oke, ini kasus stripe sign atau trigoid pattern sign umumnya berhubungan dengan lissencephaly ya. Ya, kita lihat ada lesi yang hiperintens di daerah periventricle ya, membentuk gambaran tigroid pattern ya pada metachromic leukodystrophy simetris bilateral kanan dan kiri ya, adanya peningkatan hiperintensitas di U fiber seperti ini ya. Oke, namanya tigroid pattern ya, kira-kira seperti ini ya strip dari si tiger tadi ya. Nah, ini juga sama, ada metachromatic leukodystrophy. Ingat ya, nanti kalau keluar gambarnya kayak gini ya udah tahu deh, metachromatic leukodystrophy. Nah, yang selanjutnya yaitu Tau sign. Tau sign menunjukkan adanya presellar internal carotid artery ya, yang persisten trigeminal artery ya. Tau sign kita lihat gambarannya, ya seperti ini ya, adanya abnormal flow void pada ICA ya, pada ICA di precavernous segment ya. Ya, kemudian dengan apa namanya di mediumnya ini ya, size-nya ini juga cavernos segmentnya ini ya, dengan gambaran persisten dari trigeminal artery. Nah, ini ya, ini namanya Tau sign. Yang selanjutnya yaitu radial band sign. Radial band sign itu adalah suatu linear atau curvilinear area dengan abnormal signal intensity yang meluas dari periventricle region to subcortical region. Ya, yang bisa kita evaluasi pada T2 weighted imaging ya. Nah, ini gambarannya radial band sign. Radial band sign ya. Radial band sign ini pada pasien ini dengan tuberosklerosis ya. Tuberosklerosis itu masuknya nanti ke pakomatosis ya. Umumnya pasien dengan kejang seperti itu ya. Kita lihat adanya lesi di daerah periventricle ya, menunjukkan adanya hiperintensitas. Kemudian ini juga ya, ada lesi yang hiperintensitas di daerah mulai dari korteks sampai di daerah white matter seperti ini ya. Nah, radial band sign nih bentuknya pada flare-nya gambarannya seperti ini ya, radial band sign. Ini pada kasus TS ya, tuberosklerosis. Ini juga ya, radial band sign ya. Ada curvilinear pemanjang ya di daerah periventricle, kemudian dari korteks sampai dengan deep white matter. Ya.
Yang selanjutnya yaitu Harlequin appearance. Harlequin appearance itu menunjukkan adanya elevasi dari supralateral angle dari orbit, ya, yang menunjukkan adanya suatu flat frontal bone, ya. Nah, pada pasien-pasien dengan craniosynostosis. Ya, jadi ada Harlequin eyes seperti ini, ya. Umumnya pada pasien-pasien dengan cerebral palsy, ya, kemudian hidrosepalus, severe hidrosepalus, kemudian juga pada pasien-pasien dengan apa namanya craniosynostosis itu terjadi Harlequin eyes. Ini kira-kira gambarnya seperti ini, ya. Nah, ini hot cross band sign. Hot cross band sign itu menunjukkan suatu proses degenerasi, ya, di mana dia ada suatu hiperintensitas cruciform dari pons, ya, yang menimbulkan gambaran seperti roti yang baru keluar, ya, roti apa ya? Roti keset kalau bilangnya, ya, roti keset seperti itu. Nah, kita lihat gambarnya. Ya, di daerah pons kita bisa lihat gambaran ada hiperintensitas, ya, hiperintensitas yang linier, ya, yang seolah-olah porsi itu jadi terbagi 4. Ini hot cross band sign. Dia ditemukan pada multiple system atrophy. Ada berapa macam MSA, Mas Trisno? MSA ada berapa? Ada 2 tipe, dokter. MSA apa? MSAC dan MSAP, dokter. Ya, MSAC dan MSAP. Kalau yang hot cross band ini pada MSA? Pada MSAC, dokter. Ya, kalau pada MSAP, kelihatannya gambarnya apa? Saya pikir tadi, dokter, ada hipoiten di daerah putamen, dok. Ya, ketika ya nanti kalau disebutkan dapat gambaran hot cross band, berarti kamu harus sebutkan ada MSA tipe C, ya. Ada hiperintensitas yang linier di daerah pons, ya, seolah-olah membentuk gambaran seperti hot cross band seperti itu, ya. Oke. Sekarang kita lanjut lagi dengan face of panda sign. Face of giant panda pattern mungkin terjadi pada pasien dengan Wilson disease, ya. Karakteristiknya adalah suatu hepatocellular degenerasi disebabkan adanya genetic disorder, yaitu adanya copper metabolism, ya, yang terakumulasi di dalam jaringan liver dan di otak, ya, namanya face of panda sign. Kita lihat gambarannya, adanya suatu hiperintensitas di daerah tegmen dari pon, kemudian ada hipointensitas di periaqueductus cremator, kemudian adanya parsial red nukleinnya, signalnya masih relatif bagus, ya. Nah, seperti ini gambarannya, ya. Jadi di daerah midbrain kita bisa lihat gambarannya menyerupai mata panda, gitu ya, menyerupai wajah panda. Nah, ini pada Wilson disease, ya. Kemudian kita lihat lagi adanya swallowtail sign. Swallowtail sign itu berhubungan pada SWI, ya, pada susceptive wedge imaging. Kita lihat adanya hiperintensitas dari mikrosom 1, ya, yang menunjukkan hilangnya gambaran swallowtail-nya, ya, atau absen dari swallowtail, ya. Dia sensitif untuk melihat presynaptic dopaminergic deficiency. Bisa ditemukan pada Parkinson disease atau Parkinson plus syndrome, ya. Minimal yang kita gunakan CT MRI-nya 1,5, tapi lebih bagus kalau kita bisa melihat gambarannya pada 3 Tesla seperti itu, ya. Jadi kita lihat
gambarannya ini adalah swallowtail. Nah, pada kasus dengan Parkinson disease atau Parkinsonism, kita tidak bisa lihat lagi gambaran dari swallowtail-nya atau absence swallowtail, ya. Nah, setelah yang lainnya itu hummingbird sign. Hummingbird sign ini juga kasus degenerasi ya pada PSP ya. Kita lihat gambaran atau nama lainnya king penguin sign ya. Ini umumnya adanya peningkatan itu ya, topati karakteristik ya, karena dengan adanya rigiditas, kemudian adanya vertical supranuclear gaze palsy, kemudian ada pseudobulbar palsy, kemudian gampang terjatuh dengan cognitive changes gitu ya. Nah, kita lihat gambarannya adanya pada irisan sagital adanya pons dengan volume yang bagus, tetapi ada atrofi dari midbrain, jadi tidak proporsional sehingga menunjukkan gambaran seperti ini, burung humming ini ya, hummingbird sign ya, karena disproporsi dari pons dengan midbrainnya sangat kecil ya pada kasus dengan PSP. Yang selanjutnya yaitu Mickey Mouse sign. Mickey Mouse sign adalah kelainan yang kita lihat apa namanya pada kasus-kasus dengan normal pressure hydrocephalus, kemudian ada Fragile X tremor ataxia syndrome dengan gait problem ya, kelainan berjalan ya, di mana Mickey Mouse sign ini umumnya dia berhubungan dengan adanya kelainan seperti yang tadi ya pada hummingbirds atau king penguin seperti itu. Nah, ya, Mickey Mouse ini juga pada kasus dengan degenerative disease ya. Dia ada banyak ya untuk kasus-kasus degeneratif itu dia punya tanda-tanda khas ya yang bisa kita evaluasi. Sebenarnya ini pada kasus yang ini kita juga bisa lihat gambaran perubahan intensitas di daerah hipokampusnya ya, kita lihat ada hiperintensitas di sini ya. Ini ada small vessel ischemia atau infak kecil-kecil lakunar di daerah sini ya. Ini suatu degeneratif proses dengan gambaran Mickey Mouse sign. Selanjutnya yaitu ear offling. Ear offling adanya suatu causal timing. Ya, pada T2 atau pada flare kita lihat adanya high signal intensity pada white matter capping dari frontal horn dan lateral ventricle. Ya, kemudian umumnya dia spesifik untuk kelainan seperti Parkinsonism atau pyramidal syndrome. Ya, jadi seperti gambaran tadi ya, ear offling seperti ini ya. Jadi ada hiperintensitas, jadi ada T2 di daerah periventricle seperti ini ya, di daerah periventricle di cornu anterior. Jadi seperti apa namanya sphinx ya, seperti pingnya sphinx. Kemudian dragonfly-like cerebral pattern. Dragonfly-like cerebral pattern menggambarkan adanya pendataran dan hipoplasia dari cerebral hemisphere yang dengan gambaran vermis yang relatif bagus ya. Oke. Nah, ini ya, seperti ini gambarannya. Kira-kira ada kasus dragonfly
like cerebral pattern. Di daerah cerebellumnya kita bisa lihat gambaran yang seperti ini, ya. Seperti bergaris-garis kayak gini, ya, menunjukkan adanya dragonfly. Kemudian tadpole sign. Tadpole sign kita lihat adanya gambaran klasik neurological feature pada Alexander disease. Alexander disease yang disebabkan adanya mutasi dari glial fibrilasi asid protein gen. Namanya tadpole sign, ya. Ini gambarannya kira-kira seperti ini. Nah, ya, jadi seperti apa ya, kepala dengan ekornya, ya, seperti itu. Yang selanjutnya yaitu Batwing Sylvian Fisher sign. Batwing Sylvian Fisher sign ini mengenai pada anak-anak dengan dystonic movement, ya, baik encephalopathic cries maupun insidious onset movement disorder, ya, pada kasus-kasus pada anak-anak ini, ya, Batwing Sylvian Fisher sign. Kita lihat gambarannya, Batwing Sylvian Fisher sign seperti ini, ya. Nah, di arah sini kita lihat, nah ini, ya, seperti menyerupai batwing. Nah, ini pada kasus-kasus dengan anak-anak, ya, anak-anak dengan tadi, ya, adanya dystonic movement. Oke. Aduh, mohon maaf ya, saya oke. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan jangka pendeknya untuk ujian bisa, ya. Terus kalau jangka panjangnya nanti ketemu kalau pas kasus-kasus pada saat praktek misalnya bisa. Mohon maaf saya tadi banyak gangguan, ya, karena lagi gak enak badan, ya, lagi flu. Mungkin ada yang mau bertanya? Nanti siang masih ada lagi, ya? Iya dok, jam 9 ada dengan Dokter Damayanti dok. Oke, ya sudah. Kalau tidak ada yang bertanya, saya cukupkan sampai di sini, ya. Mungkin nanti kalau ada yang mau ditanyakan bisa japri juga nggak apa-apa, bisa lewat WA, ya. Itu terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih dokter. Terima kasih dokter. Terima kasih dokter. Terima kasih dokter.